beda. Lurahnya saja juga bisa beda. Ke Jakarta ikut demo minta perpanjangan masa jabatan. Ada Pak Lurah di sini? Lurah lah. Lurah endi? Lurah pakai wakil gaya temen. Gak punya lurah. Terus lurahnya kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, beda. Lurahnya saja juga bisa beda. Ke Jakarta ikut demo minta perpanjangan masa jabatan. Ada Pak Lurah di sini? Lurah lah. Lurah endi? Lurah pakai wakil gaya temen. Gak punya lurah. Terus lurahnya kemana? pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka kebiar 1 abad Nahdlatul Ulama sekaligus haflah akhirus sanah MDTU MBTW Al-Istiqlaliyah Sidaharja Suradadi Tegal, sekaligus pelantikan MWCNU Kecamatan Suradadi. Bapak Ibu warga masyarakat Suradadi, jamaah MPK Majelis Pinggir Kebon, rahimakumullah. Tuku roti bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Suradadi yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Hidup ini memang indah. Kenapa? Karena begitu banyak warna di dalamnya. Allah sengaja membuat hidup kita ini banyak berbeda. Kenapa? Karena dengan perbedaan itu akan muncul warna dan akan menghasilkan keindahan yang luar biasa. Maka kita melihat kenapa pelangi itu indah, karena berangkat dari warna yang berbeda. Keindahan siang hari ini juga mungkin karena perbedaan-perbedaan yang ada. Ibu-ibu dari segi fashion dan dandan beda antara satu dan yang lainnya. Soal pilihan warna jilbab berbeda. Ada yang pakai jilbab hitam, muslimat pakai jilbab hijau. Kenapa muslimat pakai jilbab hijau? Ya karena punyanya cuman itu. Di sana ada yang pakai jilbab coklat, dan yang paling menjijikkan di tengah sudah tua pakai pink. Nah, Nahdlatul Ulama satu organisasi dan jamiah
yang mencoba meramu perbedaan-perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Maka yang perlu dipahami dari jamiah kita minimal 3 hal, 3 asas. Yang pertama adalah tawasud, yang kedua adalah tasammuh, dan yang ketiga adalah tawazun. Asas-asas inilah yang kemudian harus dipahami oleh warga Nahdlatul Ulama, sehingga nggak kagetan orang gumunan atas semua perbedaan yang ada. Dalam menghadapi perbedaan, umpamanya yang tengah nyeser apa ya? Mbok, kalau cari sedekah nanti mas, nunggu saya ngaji dulu. Wah, sabaran temen ya. Anaknya siapa kan? Mandek disit goblok. Nanti ada waktunya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, persoalan menghadapi perbedaan kemudian kita selalu diingatkan oleh Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Al-Hujurat ayat 12. Yang di situ kemudian ujung dari ayatnya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Disitulah kemudian kita perlu memahami konsep tasamuh, toleran, bisa memahami perbedaan atas pilihan kita masing-masing, terutama Bapak Ibu menjelang tahun politik. Bagaimana kita harus dewasa ketika memang harus berbeda. Jangankan dengan ormas di luar NU, sama-sama orang NU saja, biasanya kalau politik datang, itu pilihannya bisa berbeda-beda. Betul Bu? Pilihan presidennya bisa berbeda, pilihan anggota DPR-nya bisa berbeda, termasuk pilihan bupatinya bisa berbeda. Jangankan itu, pilihan lurah baik bisa beda. Lurahnya saja juga bisa beda. Ke Jakarta ikut demo minta perpanjangan masa jabatan. Ada Pak Lurah di sini? Lurah lah. Lurah endi? Lurah pakai wakil gaya temen. Gak punya lurah. Terus lurahnya kemana? Lurah ngumpul ke uang orang bisa, anak uang ngumpul malah orang mangkat, kan goblok. Coba Pak Lurah suruh mengumpulkan orang sebanyak ini tanpa BLT, nggak mungkin datang. Ya mungkin Pak Lurah ada kesibukan lain, atau mungkin Pak Lurah lebih sibuk daripada Gus Miftah. Apa? Malah yang datang mantan Lurah, keprimen. Dipilih mani gue bisa cahaya dia. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, jangankan persoalan perbedaan pilihan politik, Al-Quran sekalipun itu menyatakan betapa demokrasinya orang itu ketika berbeda. Contoh persoalan iman. Dalam persoalan iman, Allah katakan dalam Al-Quran, faman sya'a falyu'min faman sya'a falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah, yang mau kafir, kafirlah, dengan segala konsekuensinya. Kenapa? Karena pada dasarnya semua orang punya pilihan. Makanya hari ini ibu-ibu ada yang milih pakai jilbab hijau, mangga. Yang keren kayak ibu di depan ini pakai jilbab hijau, salnya kuning, kacamatanya ireng.
salam-salam malah kayak tukang ngelas ya. Nah, sikap dewasa ini yang dibutuhkan. Ketika menganggap perbedaan itu satu hal yang lumrah. Persoalannya adalah di Indonesia itu kalau berbeda dianggap musuh. Padahal berbeda itu tidak harus musuhan. Makanya kenapa slogannya Nahdlatul Ulama itu satu ayat yang keren. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah, jangan bercerai-berai. Artinya apa? Berbeda itu boleh, yang nggak boleh bercerai. Maka Bapak Ibu, ada slogan yang terkenal, bersatu kita teguh, bercerai ya kawin lagi. Apalagi bapak-bapak yang di atas panggung, jangankan bercerai, nggak bercerai baik, rapi mani. Ya kan boleh. Tapi saya punya prinsip, menikah itu ibadah. Betul Bu? Dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau dipamerkan ria, nggak dapat pahala. Makanya diem-diem baik. Kacamata aja dicopot ya. Ternyata wajahmu lebih indah kalau pakai kacamata. Kacamatanya dicopot, wajahnya matanya telek, matanya sudah keriput. Kamu sudah tua ya. Masa pengajian depan kita malah pancalan-pancalan karo banser kepring. Bansernya itu lebih cinta kamu dibandingkan aku. Buktinya aku dibokongi, kamu dilihat ya. Saya muliakan, menghadapi perbedaan inilah konsep tasammu hari ini harus kita kembangkan. Bagaimana kita sering mendengar dalil al-ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah, bahwa perbedaan itu rahmat. Perbedaan itu menjadi rahmat manakala kita dewasa dalam menyikapi perbedaan. Akan menjadi laknat manakala kita tidak dewasa menyikapi perbedaan. Nah, coba Allah pun kasih kita 5 jari. Berapa Bu? 5. 5 jari ini ternyata mohon maaf sama-sama jarinya, fungsinya juga berbeda-beda. Betul Bu? Contoh, al-ibhamu, ibu jari. Ini digambarkan sebagai ulama. Makanya kalau orang berbuat baik pasti diacungi jempol. Siapa kayak muslimat Suradati, apik temen. Buktinya apa? Kacamata ireng. Kenapa Bu? Juara 1 apa? Ya, ibu-ibu yang di depan ini muslimat juara 1, maidu bojone. Juara 1 maidu. Identik dengan kebaikan. Makanya ini namanya ulama, al-ulama. Dia sering diidentikan dengan hal-hal yang baik. Kalau ada anak berbuat baik, jempol. Betul Bu? Ada orang baik, jempol.
apapun itu. Ini sama-sama jarinya, fungsinya beda. Oh, Gus Miftah ganteng. Kalau camatnya kayak gini, iya. Jadi ini bawa sing kacamata ireng, camatnya malah temen. Kamu naksir Pak Camat ya? Iya. Ya aku nih, benernya kayak anu bocah. Jari kedua apa Bu? Jari telunjuk. Identik dengan pemimpin. Makanya pemimpin sukanya perintah-perintah. Nana, kene, tolong ditandangi. Saya kamu naik tenda. Ibu-ibu itu pasang kursi, pasang panggung. Ibu kacamata hitam, ayo angkat sound system. Ayo. Arahnya siapa sih? Aton. Ada temen ya. Tahun 2023 jenenge Aton. Muslimat Atun. Usianya 65. Orang mati ya? Oh iya, saya lupa. Di panggung ada artis loh. Yang ibu-ibu tua tahu. Itu Mbak Anissa Bahar. Tepuk tangan Mbak Anissa Bahar. Ya karo Atun Anissa Bahar ya beda tipis lah. Jejer ya kembar. Bagai pinang di belah kampak. Ini biduan. Masya Allah, Atun. Ternyata Atun ini pernah menjadi artis zaman PKI. Tua banget ya. Ya kita doakan mudah-mudahan Bu Atun masuk surga pertama kali. Insya Allah berangkat setelah sholat zuhur. Amin. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita dewasa menyikapi perbedaan ini, diharapkan apa? Meminimalisir konflik. Makanya Pak Camat kemarin, lurah-lurah itu kan demo ke Jakarta dalam rangka minta masa perpanjangan jabatan. Alasannya apa Pak? Meminimalisir konflik sesama warga. Karena 6 tahun dianggap terlalu cepat. Padahal 6 tahun 3 kali periode. Itu sama dengan 18 tahun. Saya bantah, kalau pengen meminimalisir konflik, itu bukan dengan menambah masa jabatan, tapi mencerdaskan rakyat, mencerdaskan umat. Bagaimana cara mencerdaskan? Salah satunya dengan pengajian, supaya umatnya dewasa. Lah ini diundangi pengajian malah lurai minggat. Perlu tanggung jawab. Pak Camat Bairau, ya. Yang perlu dilakukan bukan perpanjangan jabatannya, tapi mencerdaskan umatnya. Dikandani sing apik-apik, aja seneng demo, musuhan orang berbeda jangan bermusuhan. Ini belum Bu, besok masuk tahun 2024. Coba Anda lihat. Sepanjang jalan mulai muncul bendera-bendera partai. Sebentar lagi muncul gambar-gambar caleg. Bahkan saya pernah membuat survei. Setan, demit, jin, iblis itu kalau musim pemilu mereka meninggalkan pepohonan. Kenapa? Karena terjajah dengan gambar caleg. Setane kalah saing karo gambare caleg. Bahkan setane gumun deleng gambare caleg. Cangkeme mrenges rame ngemingkem.
Zaman di Jogja itu Pak, dulu ada gambar caleg, gambarnya dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Slogannya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkem. Itu karena belum jadi. Kalau jadi, lali. Itulah bedanya pil KB sama pilkada. Pil KB kalau lali jadi, kalau pilkada jadi lali. Aten jawab, Gus kita sinau Pak, ya sinau kiai keprimen. Santet meteng kok. Ya ini Aten guyu untuk kecangkem. Saya pikir karena malu, ketika pamer cincin. Sehingga nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau asas tasammo Nahdlatul Ulama ini kita pakai dalam semua lini, termasuk masalah politik, kita aman. Mempunyai pilihan itu hak kita masing-masing, tapi bukan berarti kita diperbolehkan menyalahkan orang lain. Lah ini yang perlu disampaikan, dicerdaskan, tidak hanya jamaahnya, tapi juga evaluasi bagi kiainya. Karena faktanya nyuwun sewu, kiai-kiai yang beda partai just masalah maning. Maka saya bilang, merukunkan para pemabuk itu lebih gampang daripada merukunkan para kiai. Orang mabuk jamaah saya itu Pak, cukup satu botol, yang punya tato, yang nakal, yang gablek, akur, mabuk bro, oke. Alhamdulillah. Jadi masuk mabuk Islami apaan? Coba, kadang-kadang kiainya nggak kasih contoh yang baik. Umpamanya kiainya PKB sama kiai P3 nggak bisa akur, sama kiai Golkar nggak bisa akur, sama kiai Nasdem nggak bisa akur, sama kiai Gerindra nggak bisa akur. Seharusnya apa? Kita kasih contoh, walaupun ada yang di PDI, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, kayak Banser kayak Golkar, golongan Kasep Rabi, ada yang di Nasdem, ya biasa-biasa saja gitu loh Pak, ya ekor-ekor saja. Kadang-kadang kiai disuruh jajan, gak mau, dia PKB, aku Golkar, aku Nasdem. Apaan? Ini contoh buruk untuk umat. Kita kan terbiasa dengan perbedaan. Contoh, Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Di situ ada dua perbedaan besar. Ada kaum muhajirin, ada kaum ansor. Biasa. Bu, biasa. Bukankah Nahdlatul Ulama juga sudah terbiasa? Jangankan hanya perbedaan masalah pilihan, kita juga sudah terbiasa dengan orang yang berbeda agama. Berbeda agama saja itu santai. Banyak coba Pak, ormas yang bisa diterima oleh orang non-Islam, salah satunya Nahdlatul Ulama. Kayak kemarin 1 abad NU di Sidoarjo, banyak gereja dibuka untuk tempat istirahat warga NU. Ini keren. Nah, bahkan ada yang sembahyang di dalamnya. Sekarang orang kayak gitu diam. Coba dulu Gus Miftah ceramah di gereja, langsung diajar, Miftah kafir. Inyong jawab, berapa pak sahadat maning. Berapa amat ya? Kiatun nunjuk dengan apa? Kalau Banser kia pacaran ini.
Nahdlatul Ulama ini menuju atau masuk ke abad kedua ini, yang saya minta tidak banyak, minimal lah asas-asas NU ini tetap kita paham, sehingga apa? Kebesaran Nahdlatul Ulama ini akan terjaga dengan kebaikannya, dengan kesolehannya. Saya bilang Pak, pengurus NU itu bisa berganti, pengurus PBNU silih berganti, PWNU silih berganti, PJNU silih berganti, MWCNU bisa silih berganti, tetapi asas NU tidak boleh diganti sebagai jamiah yang secara konsisten menyebarkan Islam rahmatan lil alamin secara happy dan menyenangkan. Tepuk tangan untuk NU. Makanya kemarin Gus Miftah kuliah lagi ujian skripsi, Pak. Saya dulu kuliah di IAIN, hampir selesai, nggak saya lanjutkan karena saya males kuliah 4 tahun, gelarnya hanya SAG, sarjana agak gimana gitu. Tapi akhirnya apa Pak Camat, saya kuliah lagi gara-gara saya pengajian di Jawa Timur. Ada anak kecil naik ke panggung, saya tanya, Dek, cita-cita kamu pengen jadi apa? Dijawab, Kiai. Idola Kiai kamu siapa? Gus Miftah. Saya tanya lagi, kenapa kamu suka dengan Gus Miftah? Jadi Gus Miftah kan asik, tidak selesai kuliah tapi bisa jadi Kiai. Makanya saya malu Pak. Saya nggak mau kegagalan kuliah saya itu menjadi presiden buruk bagi anak-anak NU. Allah, Gus Miftah boy, orang mau kuliah Kiai viral. Saya juga besok nggak usah kuliah aja. Ini ngeri Pak. Maka 2 tahun yang lalu saya putuskan untuk kuliah lagi. 1, tanggung jawab moral kepada orang yang mengidolakan saya. Nomor 2, pertanggungjawaban kepada bapak ibu saya. Dulu bapak ibu saya ngutus saya ke Jogja untuk kuliah, saya malah ngurusi lonte, kan aneh. Amanah orang tua untuk kuliah, sampai Jogja malah ngurusi telembok. Telembok apa telembok? Apa enggak? Telembok? Kalau bayar apa temen ya? Telembok. Istilah di Pantura itu aneh-aneh. Kalau di Jalonde di sini telembok. Saya kemarin pengajian di Kendal, di satu desa namanya Surokontolor. Arane beneran desa Surokontolor. Kalau disingkat kan bahaya. Surokontolor. Pengajian di Pemalang ya pada baik. Anak sarung arane sarung toldem. Keprimen gitu. Aneh-aneh ya gini ya. Toldem itu kepanjangannya apa ya? Adem. Sing itu papane Pak Camat. Ayo, ayo. Tanggung jawab moral saya kepada orang tua. Yang kedua, jangan sampai anak-anak NU santri yang mengidolakan saya kemudian mengikuti jejak saya. Enggak kuliah, kuliahnya enggak selesai. Maka saya bertekad, saya matur sama bapak ibu saya matur sama guru saya Habib Lutfi, saya kuliah lagi. Cie. Apa ya? Ronor ini. Tuarek jenggotmu kasturi. Kasturi ini minyak wangi, kok remu ireng temen ya. Kayak korban telembok ya. Saya matur, kan banyak Pak, ada beberapa kampus yang mau memberi saya gelar kehormatan Doktor Honoris Causa. Saya nggak mau Pak. Saya bilang udah deh, saya tak kuliah lagi. Ini saya ngambil kuliah S2. Sementara saya daftar di 2 tempat, di Unisula Pendidikan, kemudian di UNES Universitas Negeri Semarang saya ambil sosiologi.
ini UIN Jogja nawari saya untuk ngambil akidah filsafat. Nanti kalau saya ambil gelar S2 saya 3. Kemudian langsung saya sekarang memungkinkan juga lulusan S1 langsung bisa mendaftar program doktoral S3. Jadi 4 tahun lagi kalau orang Tegal ngundang Gus Miftah ngaji, besok gelarnya pengajian akan disampaikan oleh Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman. Sehingga anak-anak muda itu bangga, Pak. Ternyata dokter ada sematanya, dokter primen S3 dokter ambles. Saya dulu di IAIN harusnya gelarnya SAG, kemarin di Unisula gelar saya SPD, sarjana penuh dosa. Kalau macam-macam gelarnya apa? SIP, sarjana ilmu pedok. Teman saya SH, ternyata benar, susah hidup. Mantan lurah apa gelarnya? SM, apa di SM? Oh SE, susah ekonominya. Tapi sugih. Oh gimana ya? Wah. Sukses, yo SE, sukses eram. SE. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, saya berharap gitu loh, besok anak-anak itu termotivasi lagi untuk selalu belajar. Oh, Gus Miftah saja yang dianggap sukses masih mau kuliah kok, masa saya enggak? Betul Kiai? Harapan saya seperti itu. Sehingga hari ini kalau kita ngomong MDT itu kepanjangannya apa Mas? Madrasah Takmiliyah Ula. Kalau yang W-nya Wasatiyah. Oh Wusto. Arane Al Istiqlaliyah. Kang Bongso Merdeka. Oh berarti kalian belum merdeka karena baru seperti orang merdeka. Al Istiqlaliyah. Jadi anak-anak kita besok yang di MDTU itu sopan. Apa? Kita kasih tisu. Jatuh. Ambil 2, bawa sini lagi, bawa semuanya. Answer. Yuk pemayu nih, makasih Beb, masak. Orang ini. Atun juga ingin. Terus tua kepinginan. Ya Allah, ini Atun, kita udah FIFA nomor papa. Lumpur kabeh ya. Sehingga anak-anak besok kita itu di MDTU, MDTW, dia semangat untuk belajar. Oh Gus Miftah masih mau kuliah kok. Kenapa? Karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Long life education. Gak boleh berhenti belajar. Termasuk ibu-ibu ini loh, saya bilang, Bu, orang tua itu gak boleh berhenti belajar. Saya punya studi kasus. Anak itu 4 jam kumpul sama orang tuanya gak betah. Tapi kalau kumpul sama temannya di warung kafe 12 jam betah. Pertanyaannya, kenapa? Kalau kumpul sama orang tuanya nggak betah, tapi kalau kumpul sama temannya betah. Kenapa Bu? Kalau di rumah nggak boleh main HP, siapa bilang? Jangankan sekarang anaknya, orang tuanya juga mainan HP, bapaknya juga HP, ibunya juga HP. Kadang-kadang di kamar berdua, bapak ke ndeleng apa, biyungin ndeleng apa. Sing lanang chatting karo sapa, sing wadon chatting karo sapa. Sing lanang chatting karo Anissa Bahar. Muslimati chatting karo Gus Miftah. Kok Anton nafsu banget ya? Aku takut. Jangan-jangan aku nanti diperkosa sama aku. Tolong bantu diamankan ya. Kalau sampai atau memperkosa Gus Miftah, yang mewakili Kasturi saja ya. Kasturi diperkosa Yura mungkin ya. Kasturi Yura diperkosa we mapan. Mangga aton kayak gini.
Yang pertama faktornya, kenapa anak tidak nyaman? Yang pertama adalah kesalahan orang tua itu selalu saja memberi nasihat, tidak pernah mendengar curhatan anak. Orang tua seneng ngomong, gak pernah mau mendengar. Maka kalau mau jadi orang tua yang baik, jadilah pendengar yang baik. Setiap ketemu orang, ketemu anak, karena yang tua lagi ngomong baik, suwe-suwe cangkemnya kayak lato-lato ya. Atau mungkin itu hikmahnya lato-lato. Para suami tolong beli lato-lato. Walaupun secara alami Anda sudah punya lato-lato. Lato-lato Pak Camat paling cewili kayak gini. Kalau lato-lato ini mantan lurah ya jelas ireng banget. Anak itu butuh didengar. Yang harus ngomong itu tidak harus orang tua tapi anak. Lah anak akan merasa nyaman di rumah bila anak diberi kesempatan curhat. Dek, kamu punya masalah apa toh? Ngomong. Dek, ada nggak yang perlu disampaikan ke ibu? Silakan kamu ngomong. Sehingga apa? Anak merasa dihargai. Di mana-mana orang tua maunya didengar. Celakanya apa? Setiap kali ngomong bahasanya sama, nasihatnya sama, yang dibahas sama. Dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini omongannya padahal masalah anak itu berbeda. Masalah anak sama orang tua itu kan berbeda, Pak. Yang orang tua 20 tahun hadapi dengan anak hari ini hadapi sama apa beda? Beda. Berarti solusinya beda. Kalau dulu zaman Pak Mantan Lurah sama Pak Camat, anak pengen bahagia itu sederhana, Bu. Pengen main mobil-mobilan, cari gedebok, rodanya pakai bekas sandal swallow, ditarik, dikasih bunyi-bunyi, etek, bahagia. Kalau anak sekarang dikasih seperti itu, mana mau? Mereka sudah main ML, Mobile Legend. Apa Bu? Loh, FF apa maning? Ya beda. Kalau orang tua dulu lagunya cuma itu. Oh ame belalang kupu-kupu. Sekarang sudah beda lagunya, Bu. Begitu sulit lupakan silit. Beda. Ini zamannya beda. Kalau dulu anak dinasihati sama orang tua diam, betul Bu? Didengarkan. Kalau sekarang anak dinasihati, anaknya jawab, kamu nanya. Betul Bu? Zamannya beda. Maka dikatakan likuli makol makom, walikuli makom makol. Semuanya ada tempatnya masing-masing. Kalau dulu coba masa kecil saya tuh bapak saya genduran berkataan selamatan, kan NO berkat, ya Bu ya. Makanya si Irgus yang terbaru soal berkat itu. Bapak NO, Ibu Mus. Atur sing banter ya. Muslimat, ngono lho, Tun. Bapak NO, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Ade Fatayat, tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Padha kan bae sing dipikir. Tahlilan
saben malam mulai talilan pada gawa sama ngatin berkat banget. Dulu coba ini bentuk apa perbedaan kita dengan anak-anak sekarang. Bu, bapak saya itu kan mudin bagi kiai kampung. Jadi kalau ada namanya mudin ya, kalau di sini arahnya apa? Lebih ya. Tinggi ya lebih nih. Mbah lebay. Biasanya mbah lebay yang boleh minyak serimpi. Ya beda, kalau misalkan wangi. Kalau muslimat ya balsam. Apa bu? Fresh care lebih parah. Makanya kan syirik Bismillah apa coba? Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, sayure asem. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsam. Minum susu di atas ketek, muslim fatayat ayu, muslimat tuwek, muslimat pesek. Sopo atun. Embun anak kabut si atun wis kisut. Oh, seneng temen ya. Tapi biar nom-nomane si atun ya ayu. Kayaknya digeleng-geleng ya kayak Anissa Bahar. Beda tipis. Begitu Bapak Gendurenan berkatan selamatan Pak. Masih ingat Bapak Kiai yang zaman dulu itu? Jamaahnya 200, ingkungnya cuma 1. Kalau dulu biasa Pak ya, ingkung ayam 1 dibagi orang 200, sak suwir. Jadi kalau dulu zaman berkatan tuh daunnya daun jati, nasinya banyak, dikasih kuluban, dikasih serondeng, ayamnya sawir, kemudian telurnya kecil-kecil. Kenapa? Karena ayamnya makan silet. Begitu dibawa pulang, bapak saya itu anaknya 5 meninggal 1. Bapak saya itu anaknya 5 laki-laki semua. Saya nomor 4 hidup, nomor 3 hidup. Sebenarnya nomor 4. Tunggal saya itu 5. Yang mau ngaji cuma 2. Kakak pertama saya Ali Mahmudin sama saya, yang lain enggak. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, kok ada yang baik, ada yang nakal, ada yang biasa, ada yang pintar, biasa-biasa saja. Jangan dibanding-bandingin. Karena biasanya mohon maaf, anak itu sakit hati sama orang tua karena sering dibanding-bandingkan dengan saudara lainnya. Betul? Contohnya kalau adikmu pintar manut, kadang-kadang juga lucu lagi. Anak dibilang begini, kayak anaknya tanggane inyong. Saya ini umurnya padha karo awakmu. Wis jadi polisi. Lah anaknya pinter jawab, lah kayak Pak Jokowi seumuran karo awakmu, wis jadi presiden. Jadi balik ya. Kayak Mbak Inyong ditakoni, "Mbak, enak zaman Pak Harto apa Pak Jokowi?" "Enak zamannya Pak Harto, Le." Lah primen? Iya, zamannya Pak Harto bojone Inyong isih enom. Zamannya Pak Jokowi
racun. Coba nasi berkat dibawa pulang Pak setelah didoakan sama orang banyak. Zaman dulu tuh makan enaknya minta ampun, betul Bu? Jam 12, kalau dulu kan selamatan lama-lama Pak, bisa pulang jam 11 malam, setengah 12 ya kan, manakipan semuanya dibaca. Kalau sekarang kan nggak disingkat-singkat. Jadi kalau dulu itu berjajanan yo lama karena akhirnya dibaca semua. Kalau sekarang kan enggak Pak. Kalau dulu manakipan dibaca semua, makanya selamatan zaman dulu itu bisa sampai jam 11 malam. Begitu jam 11 bapak pulang, saya sama kakak adik tidur dibangunin sama bapak. Nah, bapak pulang berkata teka, wah bangun kita rayahan karena masih ngantuk, makannya keliru, orang lebih cangkem, lebih mata nikmat. Begitu bangun, kenapa? Mau makan berkat, irungnya ireng kabeh. Soalnya apa? Urungan PLN, anaknya ublek. Begini anaknya apa? Londe, ceplek. Sampai-sampai yang muda-muda gini masih merasakan masa-masa itu Pak? Oh enggak, mereka anak zaman now. Kalau kita zaman now, zaman tua. Tapi keindahan itu ada. Ternyata salah satunya apa? Kenapa keberkahan itu hari ini hilang? Ini yang pengen saya sampaikan. Supaya apa? Kembali hidup kita hari ini dipenuhi keberkahan oleh Allah. Amin. Minimal berkah melalui wasilah Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu artinya perkumpulan para ulama. Kalau ada ulama, insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Amin Allahumma amin. Ayo selawatan disit yo. Berapa panas? Kalau atun dari dulu apa itu? Apa ini proses gaya? Langsung dikempet set. Update status. Moto Gus Miftah ditulis Iya ini rada kentir ini. Ya selamatan yuk. Panitia infaknya silakan kalau mau jalan untuk pembangunan Madrasah Al Istiqlaliyah Desa Sidaharja Suradadi. Ibu, kalau dompetmu ada 100.000, ada 50.000, ada 1.000. Ada kotak infak jalan yang kamu masukkan 100.000 atau 1.000? Ayo selawatan yuk. Ayo panitia siap-siap. Lagunya apa Mas? Anak nadronya mana? Oh di bawah. Sorry ya kamu di bawah ya. Kita berada di atas panggung yang sama Mas, tapi ingat dengan amplop yang berbeda ya. Atau Mbak Anissa Bahar menyanyi apa? Ya. Gimana kalau Mbak Anissa Bahar nyanyi? Adronya bisa ngiringi enggak? Masa dangdut pakai adro? Bukan ini, jas. Mbak Anissa bisa selawatan enggak Mbak Anissa? Ngikutin aja, ngikutin Abah. Kamu ngikut Abah? Iya. Atau ngikut mantan lurah? Iya. Pak mantan lurah? Iya janda. Iya. Pak mantan lurah duda. Iya. Cocok temen ya. Ini kalau sama-sama mau dinikahkan sekarang sah loh Pak Lurah. Lumayan Pak mantan lurah. Akhirnya diberitakan dari Suradadi, mantan lurah Sidoarjo menikah dengan artis. Iya. Mbak Anissa Bahar minta mas kawinnya gak banyak. Seperangkat alat sholat beserta masjid, imam dan jamaahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala
anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih donyaku sing isih ana salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab. Sekarang dijawab yang keras bareng-bareng. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab. Hadra berhenti, jamaah sing banter bareng-bareng. Salli wa sallim daiman ala mada. Kurang banter. Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab. Sekali lagi yang lebih khusyuk, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Terus apa bubar? Terus ya? Bubar ya? Ini itu apa? Apa ton? Gue jangan mau dibayar mataanmu. Minyak. Neng Sidoarjo sudah dadi murah dinyang. Atur nggak pak? Atur nanti nggak bangun tawarin duit ini. Lemone ya. Pinjamiknya nggak bisa pinjamiknya pinjamik. Atur baik. Cenderung baik lu. Tapi sampai ini ya. Arane siapa? Tunasi. Tunasi. Undang-undangannya ton. Monggo. Monggo. Mau atun boleh, mau nasi boleh. Mau asih. Iya, monggo. Tun, namanya atun kurang melas asih. Iya. Asih punya suami nggak? Oh, pakai mik. Punya. Oh, punya. Bu Atun pekerjaannya apa? Saya dagang. Dagang apa? Dagang warung. Warung apa? Warung kopi. Kopi. Kalau di Jogja ki ana istilah dhuwur warung, dhuwur kutuk, bisa warung nyanyi. Dhuwur gitu misal. Oh, iya. Anaknya bila? Saya anak 4. Anaknya 4 matengan ya. Bangga nggak jadi orang NU? Bangga sekali. Bangga sekali. Kenapa? Ya karena saya belum lama saya ikut
Jamiah Muslimat. Saya di sini saya bisa Ikut muslimat sejak kapan? saya baru 1 tahun. Udah sebelumnya apa begini ya? Saya terus terang jujur nggak aktif di Jamiah. Dulu aktifnya di mana? Saya gagal jadi belum. Ketika saya ikut Jamiah, saya bisa menambah ilmu di sini berkat bimbingan dari Pak Ustadz Salam. Ustadz dan siapa? Pak Slamet. Ustadz siapa? Pak Sarfuddin. Mana wongnya? Iya. Ternyata idolanya Aden Salahuddin. Bukan sama Bapak Slamet. Pak Sama Ustadz selamat. Iya. Pak Selamat yang di. Yang punya. Oh iya. Panggilannya ini kalau di Tegal Selamat, kalau di Jakarta Slam. Nah, gitu. Bu Atun, sekarang saya minta memimpin sekian banyak orang yang hadir untuk membaca Pancasila. Assalamualaikum. Hola, sama. Hola. Nigol inyong. Kamu nafsu ya? Ana sabun nyemplung banyu, siatun apa be mambu. Ayo Pancasila dipimpin semuanya pelan-pelan. Tarik nafas panjang 1 jam, jangan dikeluarkan. Oh, sabar ngapa ya? Binasa di bawah durimu. Saya
durung ya. Akhirnya lumayan lagi, aku sudah ngaji sindirnya atun ya. Ton Pancasila ton. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda cewek sama cowok. Aku kan terusan jenengan apa? Cowok saya ikut. Kan burung. Dia sudah nyong. Saatnya membayar. Alhamdulillah. Kalau saya kasih uang untuk beli apa? Insya Allah saya gunakan untuk kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Skincare. Kalau ini bukan skincare. Saya nggak pakai Udah skincare. FIFA nomor 4. Nah. Dia kepanasan luntur. Buat beli berasnya matur nuwun. Terima kasih buat ya. Nggih. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk buat Tun. Kemayune. Saya tadi lihat ekspresi mulutnya. Pancasila. Bagian temen ya. Pengajian ini pakai 10.000. Oleh 300.000. Tadi ada sahabat Banjar Mas Kasturi, istrinya mau melahirkan. Dia di Fatihah mudah-mudahan lancar. Ya. Untuk istrinya Mas Kasturi, mudah-mudahan persalinannya lancar. Al-Fatihah. Iya kan aku dua iya. Saudara Nabi Muhammad. Lanjut. Panas gak apa-apa? Yang panas-panas, woi. Atun. Baik yo. Karena panas. Kalau ngatur saya. Saya kemarin pengajian di Pekalongan, ada ibu-ibu tak kasih uang 300.000, pulang orangnya stroke. Ora. Tunggu bakso ya. Tunggu bakso, jangan bayangi latu-latunya mantan lurah ya. Saya di zamanun ala ummati, kata Nabi. Akan datang satu zaman atas umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ini hadis ini kembali saya bacakan supaya kita tetap mencintai ulama. Amin. Akan datang satu zaman di mana umatku akan lari meninggalkan ulama dan fuqaha. Ulama itu ahli ilmu, fuqaha itu ahli fikih. Ini tanda-tanda itu hari ini sudah ada. Banyak orang mulai meninggalkan bahkan meremehkan kiai. Kenapa meremehkan? Karena rata-rata perbedaan. Pendukungnya A, si A kiai ini B, si C kiai ini D. Akhirnya apa yang terjadi?
Sesama pendukung saling menjelek-jelekkan, termasuk yang dijelek-jelekkan kiainya. Kalau saya selalu pesan sama jamaah saya, Pak, saya paling tidak suka jamaah itu membanding-bandingkan kiai. Saya paling tidak suka jamaah itu membanding-bandingkan Habib. Saya tidak suka Anda itu membanding-bandingkan Gus, karena semua orang terlahir dengan kelebihan masing-masing. Umpamane tadi Bu Atun ngajine karo Gus Lem, karo Pak Kiai Salahuddin, mungkin beliau-beliau ini tidak seterkenal Gus Miftah, tapi Allah memberikan kelebihan kepada Pak Kiai Slamet. Umpamane bacaan kitab kuningi Pak Kiai Slamet jauh lebih bagus dibandingkan Gus Miftah. Gus Miftah sing diurusi artis, teman-temannya Mbak Anissa Bahar. Pak Slamet cukup di desa saja. Betul? Karena kalau Pak Slamet ngurusi artis di Jakarta malah nggak mau pulang ke Sidoarjo. Apalagi lah ngurusi londe kayak ini, Mbak. Saya ngurusi Kiai Salap, betah. Makanya apa? Saya itu sebenarnya terganggu dengan istilah ini kiai kaliber internasional, kaliber nasional. Apaan? Tolak ukur itu bukan masalah ukuran besar kecilnya, itu bukan masalah nasional atau internasional atau tingkat pedesaan, tapi dari ilmu dan ketakwaan. Makanya dulu saya ditanya, Gus, idolamu kiai siapa? Saya jawab, kiai-kiai desa, Mbah Mudin, Mbah Lebih, Mbah Kaum. Itu idola-idola kita semua. Kenapa? Karena mereka orang-orang ikhlas. Betul, Bu? Tapi Anda itu meremehkan sama Lebih. Kalau punya menantu camat, bangganya minta ampun. Mantumu siapa? Camat Surat Gati. Arane siapa? Komsari. Surat Gati ngundang Gus Miftah, Camat Komsari, lumayan gagah. Anak gajah adus nang beli, najan gagah manue. Jadi si Atun ini nggak percaya, pengen bilang dewek. Ini istilah dari mana? Kiai kaliber nasional. Kaliber kiai itu bukan dihitung dari itunya. Cuman kebetulan saja Allah takdirkan wong kaya Gus Miftah niki terkenal. Itu mawon. Gini apa badan? Jangan sampai Anda menghormati orang yang baru datang, justru kiai-kiai yang ngurusin jenengan tiap hari diremehkan. Contohnya siapa? Mbah Lebih. Kalau punya menantu polisi, Pak, bangganya minta ampun. Mantumu sopo? Polisi. Mantumu sopo? Tentara. Begitu ditanya, mantumu sopo? Lebih. Kan rata begitu. Lebih ini sakit teman, iso udun kita mau mati. Loh, rezeki kita itu kan kadang-kadang tergantung orang lain, Pak. Guru rezekinya dari murid, rumah sakit dari orang sakit, dokter dari pasien, Mbah Lebih dari menteri mati makan, Atun dari Gus Miftah. Kalau Gus Miftah rezekinya dari mana? Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari panitia. Dari panitia. Sama sih kalian. Aku malu. Panitia. Siapa yang bilang? Itu benar. Ayah kula niku nyuwun sewu, mboten namung ngaji, Gus Miftah ya bisnis, yen duwe perusahaan.
Kalau orang kayak saya itu katakanlah saya cukup di pondok saja, nggak usah ngaji ke sana kemari, udah cukup. Kenapa saya harus datang ke sana kemari? Saya ditawari jadi komisaris BUMN, saya nggak mau. Kalau saya ditawari komisaris BUMN, Pak Camat, minimal gaji saya 150 sampai 200 juta. Sudah duduk saja di kantor seminggu cuma sekali toh. Tapi persoalannya itu hidup tidak masalah gaji, tapi masalah berbagi, termasuk berbagi waktu saya untuk NU Suradadi. Kalau cuma ngurusi sendiri, Pak Lurah, wah saya nggak perlu ngurusi santri, nggak usah ngurusi pondok, nggak usah ngurusi jamaah. Uripi nyong wis cukup, pada keatun. Mbak Modin, Mbak Lebih itu tolong. Kalau saya dulu Pak punya program kado lebaran untuk kiai kampung. Awal-awal pandemi itu Pak, lebaran pertama kali COVID, saya berbagi kado lebaran untuk kiai kampung lebih dari 1 miliar. Kenapa? Karena saya tahu betul Mbak Modin ini orang penting. Makanya coba gerakannya di sini Pak Camat, Pak mantan lurah itu. Kebetulan lurahnya pengen goblok, lurah bicara. Warganya diajak malam lebaran, sowan Mbah Mudin Mbah Lebih, minta doa Mbah Lebih, salam tempel, berapa kek, kasih sarung kek, zakat langsung ke beliaunya kek, kan keren Pak. Dalam rangka menghormati Mbah Lebih. Coba kalau di kampung itu, dari kelahiran sampai kematian sing ngopeni Mbah Lebih, betul Bu? Makanya Pak Camat, Camat mati, sing bungkus apa? Lebih. Artis mati, sing bungkus apa? Lebih. Muslimat mati, sing bungkus apa? Lebih. Polisi mati, sing bungkus apa? Lebih. Tentara mati, sing bungkus apa? Lebih. Lebih mati, bungkus dewek. Maksud saya apa? Jangan sampai keberkahan kita di kampung itu hilang. Gara-gara apa? Gara-gara kita melupakan jasa-jasa kiai kampung. Betul Bu? Maka kalau orang itu meninggalkan ulama, yang pertama, fayabtalihimullah bisalasatin baliyat, Allah akan menimpakan 3 hal kepada orang-orang itu. Apa saja Pak? Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan berkah dari pekerjaannya. Allah akan menghilangkan berkah dari hidupnya. Maka sekarang hidup itu nggak ada berkahnya Bu. Semakin kecil. Dulu saya SD Pak, murahnya minta ampun. Saya pakai uang saku dari orang tua cuma 50 sampai 100 rupiah. Itu sudah bisa beli macam-macam. Bisa beli pecel, bisa beli dawet kayak Joko Tingkir, bisa beli gorengan. Anak-anak sekarang berapa uang sakunya Bu? Anak saya di pondok per seminggu 500.000, sebulan 2 juta. Itu kadang-kadang masih kurang. Saya bilang kok anak saya boros banget. Ternyata anak saya nggak boros. Kebiasaan anak saya itu sama seperti saya. Kalau makan ngajak temen. Jadi kalau anak saya itu jajan, itu mesti ngajak ustadznya, ngajak temennya. Jadi kalau sendiri habisnya cuma 20.000, karena ngajak teman-temannya sekali jajan habisnya 100.000. Istri saya bilang, jangan begitu kamu boros. Kamu salah. Berarti anak kamu itu punya bakat dermawan. Orang pelit kayak Atun. Padahal karo Atun ya. Sejino. Dulu coba Pak, tadi yang saya sampaikan, makan berkat, ayam suwir nikmat. Anak-anak sekarang, ibu-ibu habis nyumbang di tetangganya dikasih tonjokan. Di sini arahnya apa ya? Bukan, kalau kita nyumbang harus dikasih, itu namanya apa? Mandoran. Kalau di situ namanya ulih-ulih, ter-ter. Berkat juga. Kalau nyumbang dikasih makanan dulu. Coba. Biasanya dikasih pulang apa Bu? Ayam. Kalau di
Jogja itu nyumbang 50.000 Bu. Uli-uli apa? Sego sak besek, ayam separuh, endok telu, sayur mie, sak kasih kerupuk telu. Seperti umat. Wah, panitia kakak badi ya. Anak sekarang coba makan, dikasih ayam saja kadang-kadang nggak dimakan. Betul Bu? Bosen Bu ayam. Dulu kita makan sak suwir puas. Sekarang anak dikasih daging kadang-kadang nggak dimakan. Ini menunjukkan hidup kita nggak ada berkah. Dapat BLT, seminggu habis. Namanya juga BLT, bantuan langsung telas. Sedino bain tank, betul Bu? Apalagi cewek-cewek, wah fresh cash-nya mahal. Wajah boros, perempuan, targetnya glowing. Makanya saya sering bilang, di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang gulung koming. Makanya kenapa mantan lurah duda gak usah punya istri saja. Kita doakan mantan lurah setelah pengajian mudah-mudahan segera menikah lagi dengan janda anak 15. Amin. Allah akan menghilangkan berkah dari kehidupannya. Minta sama Allah, apapun profesinya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Camati berkah, pengurus NU berkah, muslimati berkah. Maka hari ini saya doakan siapapun yang hadir pengajian jangan ini karena cinta dengan NU, saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang berhajat dikabulkan. Amin Allahumma. Dan yang jomblo segera dinikahkan. Alhamdulillah. Dekat mau. Apa di sana? Sidarjo ngundang Gus Miftah, mantan lumrah lumayan gagah. Anak gajah mangan anggur, najan gagah manu nganggur. Pas tembung ya. Langsung mantan lurah bunyi orang kancane, "Loh, dia ini bajingan." Satu. Nomor dua, kalau kita meninggalkan ulama, yusalitullah alaihim sultanan doliman, Allah akan menimpakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Semakin banyak pemimpin yang zalim, berarti tanda-tanda kita semakin jauh dari ulama. Naudzubillahi min. Coba berharap dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden, mudah-mudahan gak ada yang zalim. Amin. Kita doakan Kabupaten Tegal tambah maju. Jalan-jalannya sing apik, ora gunjal-gunjal. Ini umur ini jalannya ya Allah. Serasa diantem ombak tanpa air, geludak. Itulah bedanya Tegal sama Jakarta. Kalau Tegal banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Jalannya jalan sama. Usulkan ke Bupati. Insya Allah masuk, amin. Mudah-mudahan disetujui sama DPRD-nya, amin. Dieksekusi sama bupatinya, amin. Kalau yang bisa dandani jalan Pak Camat nyalon calon lurah. Sudah bersyukur bupati ini muslimat, mudah-mudahan membawa maslahat, amin. Terakhir, ketika
sudah setengah 6 soalnya. Aku ngaji 2 jam tanpa subuhan loh, karena aku puasa. Saya itu alhamdulillah Pak Camat, ditakdir sama Allah senang puasa. Makanya kayak Mas Haryo kalau ikut ngaji saya, mbok sehari ngaji 3 kali, ya tetap kuat puasa. Saya biasa puasa itu pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, terus malam ngaji lagi 2 kali, sehari 5 panggung. Puasa ya biasa-biasa saja. Makanya perut saya terjaga bagus. Iya. Karena ada teori yang mengatakan laki-laki perutnya besar, burungnya kecil. Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya orang ngerti ya, itu orang berteke ya. Saya itu sering puasa Pak. Makanya ibu-ibu lah sekali-kali kamu itu tirakat untuk anak-anak kamu. Minimal kamu puasa di hari kelahiran anak-anak kamu. Anakmu lahir hari Kamis kamu puasai. Itu yang akan mendapatkan kemuliaan siapa anak. Saya itu kenapa rajin puasa, ditanya sama istri saya, bah kok poso terus Pak. Saya itu puasa Daud terakhir dari tahun 2016. Kalau dulu zaman kuliah setahun berhenti, puasa lagi, setahun berhenti. Ini dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, hampir 8 tahun. Tujuannya nopo Kiai? Saya jawab, saya nggak punya tujuan apa-apa. Saya hanya berharap mudah-mudahan dengan tirakat saya, anak saya, santri saya, dan semua jamaah yang pernah ngaji sama saya mendapatkan kemuliaannya. Amin. Termasuk Bapak Ibu Sudiharja Suradadi. Amin. Karena bagaimanapun Allah itu suka dengan orang berpuasa. Makanya dikatakan dakwatus shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajabah. Bu, seorang mangan-mangan kayak yang wadon kayak gini, kayak atun, pengajian sing digawa tas. Itu kan tujuannya satu, snack itu rasa kayak gini. Yang ketiga, apa yang akan Allah timpakan kepada mereka yang tidak menghargai ulama? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang tidak menghargai ulama, mereka lari meninggalkan ulama, akan dikeluarkan dari dunia tanpa membawa iman, alias su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mau matinya su'ul khotimah? Mudah-mudahan husnul. Caranya bagaimana? Seneng karo kiai. Coba bertemu dengan majelis kiai itu nyuwun sewu. Anda duduk walau saatan, julusu saatan, hanya sesaat saja, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunat 1000 rakaat. Pernah sholat sunat 1000 rakaat? Anda hari ini sudah mendapatkan itu. Amin. Cukup lungguh. Nyawang kiai ono dalile maning an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Memandang wajah kiai itu ibadah. Apa? Kacamatanya copot. Begitu saya buka kacamata, janda pingsan. Kacamata, nanti lama-lama selananya buka. Ini kamu cowok apa? Jaminannya lagi apa? Orang yang mau duduk dengan ulama, hatinya akan dibuat lembut oleh Allah. Dia dijauhkan dari dosa-dosa besar. Amin. Enak. Kalau dilihat dari pahala, Pak, pahala jamaah sama kiai yang ngaji itu lebih gampang jamaah. Kenapa? Karena kiai itu begitu naik panggung, dia mengucapkan salam langsung diancam oleh Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Anda duduk berpahala. Gus Miftah begitu mulai ngaji langsung diancam. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan? Kemurkaan Allah yang maha besar kepada orang yang bisa ngomong tidak bisa menjalankan. Jadi orang segini banyak pahalanya yang paling banyak, jenengan tanggung jawabnya paling berat Gus Miftah. Milo lumrah sing diamplopi Gus Miftah. Kan berat. Belum diamplopi saja sudah dirampok atom.
Yura ya. Malah aku ngomong tambah maning. Malah cak mana sing bengok ora ikhlas. Ikhlas apa ora kuwi sing weruh ora raine jamaah, tapi sing lakoni karo Gusti Allah. Kamu sok tahu. Orang yang meninggalkan ulama, dia akan ditimpa 3 hal. 1, kehilangan berkah dari hidupnya. 2, ditimpakan pemimpin yang zalim. 3, dikeluarkan dari dunia dengan tidak membawa iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai ulama. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna biziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus MWC NU matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.